Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan knowledge representation dalam kecerdasan buatan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gitsa Ramadhani Rizka Arianti, nomor absen 11. Mengindirkan saya Muhammad Alif Al-Ghifari dari absen 13. Sebelumnya, apa yang akan kita bahas pada presentasi kali ini? Yang pertama ada pengantar knowledge representation, yang kedua ada kelebihan dan kekurangan, ketiga ada agen dalam QR, dan yang terakhir adalah contoh dan studi kasus. Selanjutnya, apa itu QR atau knowledge representation? QR atau knowledge representation merupakan representasi dari informasi dalam sebuah format yang bisa dibaca oleh sistem komputer dan agen AI untuk mengerjakan sebuah permasalahan yang sangat kompleks. Tujuan QR adalah untuk membantu agen memahami, menyimpan, dan menggunakan pengetahuan untuk berpikir dan bertindak. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari QR. Kelebihan dari QR sendiri ada meningkatkan efisiensi dari pembelajaran, memungkinkan reasoning simbolik, ketiga meningkatkan generalisasi, yang keempat interpretabilitas yang tinggi, dan yang kelima adalah cocok untuk domain yang sensitif. Kekurangan dari QR itu sendiri merupakan kesulitan, memiliki kendala jika digunakan dalam skala yang besar, ketergantungan pada pengetahuan manual, ketiga ada sulit untuk menangani ketidakpastian, keempat adalah kurang fleksibel terhadap data yang baru, dan yang terakhir integrasi dengan data yang tidak berstruktur masih sangat terbatas. Selanjutnya agen dalam QR. Knowledge based agent, agen AI yang cerdas harus dapat mewakili pengetahuan dan melakukan penalaran. Dalam QR, agen disebut sebagai knowledge based agen jika ia memiliki tiga hal ini. Antara lain adalah knowledge base atau KB berisi fakta, aturan, dan pengetahuan tentang dunia atau data yang dimasukkan. Kemudian ada inference engine, yaitu melakukan reasoning terhadap isi dari KB. Dan yang ketiga adalah kemampuan untuk belajar dan beradaptasi berdasarkan dari data tersebut. Contoh pengaplikasian dari QR adalah sistem diagnosis berbasis aturan. QR digunakan dalam expert system seperti MySyn untuk diagnosis penyakit berdasarkan gejala, misal if demam and batuk dan kemungkinan flu. Kemudian pemahaman lingkungan dan perencanaan alur seperti ontologi dan logika temporal digunakan untuk memahami objek di dalam dan membuat keputusan aman dalam navigasi. Kemudian ada Watson ABM menggunakan QR berupa ontologi dan semantic network untuk menjawab pertanyaan faktual dari berbagai domain. Kemudian ada sistem rekomendasi film menggunakan knowledge graph digunakan untuk merepresentasikan relasi antar film, genre, aktor, dan preferensi pengguna. Selanjutnya ada studi kasus dari QR yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih. Untuk studi kasus yang kita ambil hari ini yaitu metodologi pengambilan keputusan penerimaan untuk program magister. Nah, jadi ada beberapa alurnya. Yang pertama yaitu pendekatan berbasis aturan. Metodologi ini menggunakan pendekatan berbasis aturan untuk membuat keputusan. Kemudian terdapat 6
aturan utama untuk yang dipertimbangkan, yaitu ada kelengkapan dokumen, relevansi gelar, nilai IPK, dan kepemilikan ijazah diploma. Kemudian ada penilaian atribut kandidat. Jadi 6 atribut tadi dinilai. Lalu ada mesin keputusan berbasis logika. Sebuah mesin keputusan menerapkan logika kayak operator AND untuk memastikan semua kondisi terpenuhi sebelum memberikan rekomendasi. Lalu jadi ada hasilnya, yaitu ada 2 keputusan, yaitu rekomendasi diterima dan ditolak. Lalu ada penanganan informasi yang tidak lengkap. Metodologi ini fleksibel terhadap data yang tidak lengkap dengan memperbolehkan evaluasi tetap dilakukan tanpa penalti tidak adil. Kemudian evaluasi dan validasi menyeluruh. Performa metode diuji menggunakan dataset kandidat yang beragam dan diukur menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Kemudian ada pertimbangan etika yang memperhatikan prinsip keadilan dan bebas bias untuk menghindari diskriminasi terhadap atribut sensitif. Lalu kemudian ada optimisasi kerja, dirancang agar efisien secara komputasional yang mudah diintegrasikan dengan sistem penerimaan universitas. Kemudian dokumentasi yang lengkap, terdapat dokumentasi mendetail yang mencakup definisi aturan, logika keputusan, hasil evaluasi, serta batasan dan ruang pengembangan di masa depan. Selanjutnya ada studi kasus yang lebih relate ke kehidupan sehari-hari, yaitu penggunaan chatbot pintar seperti ChatGPT. Masalahnya itu dalam memahami merespon pertanyaan secara kontekstual, representasinya gabungan dari ontologi, jaringan semantik, dan model bahasa. Secara singkatnya begitu. Kemudian ada sistem navigasi otomatis. Masalah menentukan rute aman dari lokasi A ke B untuk misal menghindari macet atau hal lain. Representasinya peta sebagai graf, obstacle sebagai node dengan nilai risiko. Lalu ada rekomendasi film dan musik. Jadi dia merekomendasikan konten berdasarkan preferensi pengguna. Representasinya profil pengguna dan konten sebagai vektor atribut atau graf. Jadi kesimpulannya, knowledge representasi itu membuat agen cerdas dapat memahami konteks cerdas, lalu integrasi logika simbolik dan pembelajaran, dan yang terakhir meningkatkan interpretabilitas dan efisiensi dalam berbagai aplikasi nyata. Sekian untuk presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Iya. Saya mau bertanya. Tadi kan dijelaskan bahwa knowledge representation itu merupakan representasi dari sebuah informasi atau pengetahuan. Tapi kenapa knowledge representation ini tidak fleksibel terhadap data yang baru? Bisa digabung dulu. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya, Anes? Sebenarnya kan tadi ada ontologi sama jaringan semantik kan? Ya. Itu perbedaannya apa? Baik, aku. Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, bila tidak ada yang bertanya, Ada lagi. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan selanjutnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.